tuntas gitu, karena kan barangkali ada yang belum mengerti gitu ya. Baik, tadi tentang growth of tentang variable law of growth. Nah, materi itu sebenarnya berdasarkan kepada intentional living. Intentional living itu adalah hidup yang diniatkan, gitu, ya. Di sini John Maxwell mengatakan bahwa your life can be a great story, bahwa hidup Anda itu bisa merupakan sebuah cerita yang hebat, ya. Lalu bagaimana caranya? Get into the story. Anda masuk ke dalam kisah itu. Tidak semua kisah seseorang itu akan baik, ya. Tetapi ada juga orang yang tidak percaya bahwa kisah dia bisa menginspirasi orang lain, ya. Dulu saya punya kisah yang sampai saat ini berkesan, yaitu almarhum kakek saya selalu menceritakan tentang Abu Nawas. Hikmahnya adalah kita harus banyak akal, gitu. Kakek saya dulu waktu di kolam ikan, saya ingat itu, saya kagum melihat daun talas di mana airnya itu tidak bisa membasahi daun tersebut. Saat itu kakek saya bercerita, kamu tahu nggak Abu Nawas pada suatu hari, saya waktu kecil dipanggil Asep, tetapi panggilan itu berakhir semenjak saya kuliah. Kenapa? Nggak keren dipanggil Asep, gitu. Nah, Abu Nawas pada suatu itu dipanggil oleh Raja King Abdul Rashid, mengatakan bahwa, Abu Nawas, saya dengar Nabi Sulaiman bisa memindahkan masjid dari satu kota ke kota lain, ya. Tolong Anda lakukan hal yang sama. Tapi saya hanya butuh waktu seminggu, dia bilang. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak? Kalau misalkan tidak, maka engkau akan kupenggal, katanya. Akhirnya Abu Nawas 3 hari berpikir gimana caranya mindahin masjid, sementara Nabi Sulaiman itu punya pasukan jin. Sampai pada hari kelima, 2 hari lagi leher saya hilang karena saya harus dipenggal. Sampai hari terakhir dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia tulis surat ke sang raja, Raja Abdul Rashid, saya bisa memindahkan masjid, tapi dengan satu syarat. Dan syarat ini Anda harus penuhi pada saat saya berada di hadapan Anda. Baik, apapun syaratmu akan saya penuhi. Yang penting kamu bisa mindahin masjid. Akhirnya saat itu datanglah hari di mana Abu Nawas ingin memindahkan masjid. Syaratnya sang raja, orang-orang sudah berteriak. Kemudian Abu Nawas membungkuk, tolong raja, pindahkan masjid itu ke atas punggung saya. Kalau Anda tidak bisa melakukan itu, saya tidak akan bisa memindahkan masjid. Akhirnya dia selamat dari hukuman penggal. Nah, itu kisah dongeng Abu Nawas. Sampai sekarang saya masih. Dan kakek saya itu punya satu buku, isinya tentang itu, supaya kita panjang akal. Kisahnya sederhana, tetapi kadang-kadang hidup kita terpojok. Aduh, harus ngapain? Saya selalu melihat ibu saya pada saat sudah kehabisan akal, dia biasanya melipat-lipat roknya. Kemudian, oke, mama bisa. Itu yang saya selalu ingat dari ibu saya, dia panjang akal, ya. Kemudian, they should be a good story. Bisa jadi kisah sederhana akan menjadi sebuah kisah yang baik. Nah, get into the story. Bagaimana caranya? Saya teringat pesan dari Albert Einstein. Dia mengatakan gini, the world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Saya pengagum Einstein.
Walaupun dia penghancur, gara-gara Einstein, Hiroshima Nagasaki dibom. Karena itu adalah konsep dasar rumusnya dia. Tapi gara-gara Einstein juga kita bisa pindah ke Indonesia dalam waktu 4 jam. Ya, pakai pesawat. Sebenarnya lebih canggih lagi Einstein nggak begitu. Ke depan kita pindah ke satu tempat dalam satu kedipan mata. Perpindahan material sampai sekarang belum ditemukan. Jadi materialnya pindah, tahu-tahu Anda ada di satu tempat yang lain. Dan itu bisa terjadi. Yang pernah mempraktekkan itu cuma Nabi Muhammad SAW. Loh iya serius, karena dia pernah Isra Mi'raj. Lu mau kok tahu apa? Nah, apa kata Einstein? Einstein bilang gini, dunia itu adalah tempat yang berbahaya. Bukan karena orangnya jahat, bukan. Cuman gara-gara orang yang hanya cuman bisa melihat orang lain dan dia tidak melakukan apa-apa. Itu sangat berbahaya. Makanya SBY pernah mengatakan Indonesia harus swasembada pangan. Orang tidak melakukan apa-apa nggak bisa dapat uang, nggak bisa dapat makanan. Kalau orang nggak dapat makanan, kriminalitas tinggi. Kalau kriminalitas tinggi, negara berada dalam keadaan bahaya. Contoh, orang kita kadang-kadang suka cari aman. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Jangan dikira loh, orang yang nggak mengapa-ngapain itu justru berbahaya. Contoh, ada 2 pemimpin, harus dipilih. Pemilihnya 100. Yang mau memilih cuman 50. 50-nya lagi golput. Kenapa? Ngapain? Nggak ada pengaruhnya untuk saya. Gara-gara yang golput ini, pemimpin yang nggak beres bisa dipilih. Siapa yang salah? Orang yang mau tidak. Itu yang salah. Ya kan? Gara-gara Anda tidak melakukan apa-apa, kejahatan yang lebih besar akan memimpin daripada kebaikan. Kan banyak kisah-kisah kayak gitu. Ya. Orang ingin cari amannya. I want to do nothing. I will not do anything. I want to save. Oke? Kemudian dulu saya pernah dapat proyek untuk menghitung subsidi pupuk dari Pusri. Kemudian saya ngapain saya ngikutin proyek kayak begini yang gitu. Harus survei ke 20 provinsi kalau nggak salah waktu itu. Kemudian uangnya nggak seberapa gitu ya. Terus nggak signifikan. Sampai pada suatu hari saya harus menyiapkan laporan. Kemudian saya dipanggil, Fajar, kamu nanti presentasi ya. Laporannya tolong dibuat baik, karena itu masukan untuk Menteri Pertanian. Oh, baik Pak. Karena yang nyuruh dosen saya. Kemudian saya buat laporan itu. Akhirnya saya sampaikan. Di situ tertulis bahwa harga pupuk bersubsidi 2.000 sekian per kilo. Gara-gara laporan itu ternyata Pak Menteri menentukan bahwa pemerintah harus mensubsidi pupuk sehingga bisa diambil oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sesuatu yang tidak bermakna, kecil, tetapi berpengaruh bagi orang banyak. Ya. Nah, Anda tahu, saya pernah jalan-jalan ke Ciamis. Dulu saya pernah survei tentang kayu. Kayu di sana tuh habis. Sampai pohon nangka yang ada di kebun ditebang. You know why? Kalau saya ke Indonesia, warung kopi itu penuh dengan orang-orang model kayak begini. Why? They do nothing. Kopi. Tetapi tidak melakukan sesuatu. And they did every day, every hour. Kadang-kadang dari jam 8 sampai jam 11. Dan banyak kan ya.
Orang seperti ini banyak kan? Tapi orang kayak Mbah Sadiman sedikit. Beliau adalah pahlawan penghijauan 2015. Orangnya sederhana. Apa yang dia lakukan? Cuman hobi dari hati. Saya suka menanam. Dia ambil pohon beringin kecil, ditanam sampai 150 kawasan. Sehingga kalau Anda ke Wonogiri, ke hutannya tidak seperti ini. Yang ada jauh lebih baik. Bukan orang penting, bukan orang pendidikan. Pada saat dipanggil ke depan, apa yang dia lakukan? Dia nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa, diam saja. Saya lupa katanya, terima kasih, duduk lagi gitu. Kemudian itu seperti itu. Dampaknya banyak. Dengan hutan bisa memberikan sumber air kepada masyarakat, sehingga dia bisa melakukan apapun. Sederhana. Yang paling berbahaya adalah orang yang nggak mau ngapa-ngapain. Nah, saya bertanya, kenapa saya mau ngajarin TKI? Dari sekian banyak orang Indonesia, yang mau ngapa-ngapain itu Anda. Yang mau memindahkan kakinya untuk keluar negeri, untuk cari uang itu Anda. Tapi seperti Mr. Ramos mengatakan, saya nggak akan membagikan brosur kepada orang yang ngobrol, karena percuma. Dia harus memilih. Tentunya saya akan membagikan brosur kepada orang yang punya visi. Susah ngajak orang ngopi ya untuk sekolah. Datang pagi dikasih tugas 100, disuruh bayar. Sudah disuruh bayar, diancam gak lulus. Sudah diancam gak lulus, transkripnya telat. Oke. Susah kan, harus deal dengan situasi. Susah gak? Anda datang ke saya bukan untuk happy loh, untuk saya siksa. Iya kan? Iya Pak. Iya kan? Mau-maunya Anda saya siksa, begitu kan? Siapa takut? Ya, jadi seperti itu. Lihat, nggak banyak orang seperti itu. Kebetulan orangnya nggak ada di Indonesia, orangnya ada di Hong Kong. Oke. Kenapa orang seperti itu hanya ingin diam dan tidak mau melakukan apa-apa? Kenapa? The answer is overwhelmed. Kewalahan. Terlalu banyak yang harus dia lakukan sehingga dia duduk tidak ngapa-ngapain. Saya belum punya ini, saya belum punya motor, saya belum punya mobil, saya belum punya kebun. Terlalu banyak, konsepnya rumit, persis seperti perempuan. Loh iya, urat saraf, mohon maaf ya, laki-laki dengan melihat perempuan yang berpakaian seksi gampang terangsang. Kenapa? Karena sistem saraf perangsang laki-laki kan lebih sederhana. Tapi perempuan nggak bisa begitu. Coba Anda lihat, ada orang yang pakai badannya keker. Apakah timbul? Tidak. Perempuan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena it's too complex. Nggak sederhana dia. Harus ditelepon dulu, harus disentuh dulu. Laki-laki sederhana. Makanya kasihan kalau misalkan Anda pakainya terbuka. Kayak yang kasihan itu laki-laki. Gitu kan. Overwhelmed. Kewalahan, nah. Saya 2 minggu terakhir masih praktek overwhelmed. Saya kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata di Yogyakarta, kerjasama dengan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, di IAIN Salatiga. Kemudian ada lagi di IAIN Purwokerto, ada 4 perguruan tinggi. Berkasnya numpuk di meja saya. Saya suruh nyelesain MOU antara minggu depan. Nah, ini mah gampang sejam, antara minggu depan. Akhirnya sebulan gak beres-beres. Overwhelmed karena kebanyakan. Mendingan saya selesaiin ini dulu, translate dulu. Ini selesaikan ini dulu. Kebanyakan. Padahal kalau saya berpikir simpel, duduk, coba kerjain satu. Pada saat kita sudah duduk, susah untuk berdiri. Iya. Maka 2, 3, 4, 5 akan tuntas. Kadang-kadang saya takjub, loh, semuanya sudah tuntas ya? Saya nggak ngapa-ngapain. That's overwhelmed. Kedua, kenapa